Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul lewat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Informatika C angkatan 2022, dan yang saya banggakan rekan-rekan semua yang telah hadir pada video kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Arbiansa dengan NIM 2206074. Di sini saya dipercayai sebagai moderator. Baik, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami, yaitu mengenai rancang bangun aplikasi website e-commerce, yaitu toko baju. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu, di mana kelompok 6 ini memiliki 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Gilang Ardiansa dengan NIM 2206074. Lalu ada Teh Sipa Nursaida dengan NIM 2206086. Lalu yang ketiga ada Kang Wildan ada dengan NIM 2006100. Yang keempat ada Teh Alma dengan NIM 2206083. Dan yang terakhir ada Kang Satrio Bimo dengan NIM 2206079. Baik, pada kali ini kita memiliki 7 pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang ini akan dibahas oleh saya sendiri sebagai moderator. Lalu ada yang kedua ada maksud dan tujuan, akan dibahas juga oleh saya. Yang ketiga ada metode waterfall yang akan dibahas oleh Kang Satrio Bimo. Yang keempat ada analisis kebutuhan yang akan dibahas, dijelaskan oleh Teh Alma. Yang kelima ada DFD yang akan dijelaskan oleh Kang Wildan. Yang keenam ada analisis model, di mana terdapat ada 4 subbab yang akan dibahas oleh saya sendiri. Lalu ada Teh Sipa, lalu ada Teh Alma dan Kang Wildan. Maaf, dengan Kang Satrio Bimo. Dan yang ketujuh ada tampilan website yang akan dijelaskan oleh Kang Wildan. Baik, langsung saja kepada pokok bahasan yang pertama, ada latar belakang. Nah, toko baju merupakan salah satu toko penjual pakaian seperti hoodie, kaos, di mana toko baju ini berlokasi di Garut Kota. Beberapa kali toko ini mengalami permasalahan dalam penyebaran informasi mengenai produk dan pelaksanaan transaksi penjualan, yang disebabkan keterbatasan penggunaan teknologi informasi yang tergolong sangat kuno. Informasi mengenai produk dan promosi hanya dapat diakses secara langsung di toko saja, sehingga banyak pelanggan yang tidak dapat berbelanja langsung karena faktor jarak dan waktu. Selain itu juga transaksi penjualan hanya dapat dilakukan oleh secara tatap muka saja di toko, sehingga hal ini dianggap kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi berupa pembangunan website e-commerce agar informasi produk dapat diakses secara online dan transaksi juga dapat dilakukan secara digital, baik dimanapun dan kapanpun. Nah,
Sekarang masuk kepada bahasan maksud dan tujuan dibuatnya website ini. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan keuntungan penjualan toko baju. Simpel saja, dimana sedangkan tujuannya yaitu yang pertama untuk membangun sebuah aplikasi e-commerce berbasis website di mana pelanggan dapat melakukan pemesanan pada website e-commerce ini. Yang kedua, dapat membantu dalam meningkatkan penjualan produk toko baju secara online. Dan yang ketiga yaitu untuk memudahkan pihak toko baju dalam memberikan informasi kepada pelanggan sehingga diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan peningkatan terhadap penjualan juga. Nah, baik, selanjutnya yaitu metode waterfall yang akan dijelaskan oleh Kang Satrio Bimo. Kepadanya saya persilahkan. Saya Bimo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode yang akan kami gunakan untuk membuat web. Metode yang akan kami gunakan yaitu metode waterfall. Metode waterfall ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat lunak. Metode ini juga paling banyak digunakan karena pemodelan sistem yang terbagi menjadi beberapa tahapan pola yang teratur. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama ada communication, melakukan analisis kebutuhan yang diperlukan oleh stakeholder. Yang kedua, ada planning, yaitu menjadwalkan waktu pengerjaan. Yang ketiga, ada modeling, melakukan pemodelan website sesuai analisis yang telah dilakukan. Yang keempat, ada construction, proses pembuatan kode program yang akan menghasilkan website. Dan yang terakhir, ada deployment, yaitu tahap pengujian dan pemeliharaan website. Baik, terima kasih kepada Kang Satrio Bimo yang telah menjelaskan mengenai metode waterfall. Yang selanjutnya ada bahasan mengenai analisis kebutuhan yang akan disampaikan oleh Teh Alma. Kepadanya saya persilahkan. Adapun analisis kebutuhan dari program yang kita buat yaitu proyek sistem toko baju online, yang pertama harus menampilkan informasi data pengguna akun. Yang kedua menampilkan informasi pengaturan akun. Yang ketiga menampilkan informasi data pesanan. Yang keempat menampilkan informasi berdasarkan kategori. Yang kelima menampilkan informasi katalog. Yang keenam menampilkan informasi bestseller. Kemudian menampilkan informasi baju. Yang kedelapan menampilkan informasi data baju terbaru. Yang kesembilan menampilkan informasi ketentuan layanan. Yang kesepuluh menampilkan informasi kebijakan privasi. Yang selanjutnya menampilkan informasi penerimaan pesanan. Yang selanjutnya yang ke-12 yaitu menampilkan informasi metode pembayaran. Yang ke-13 menampilkan informasi detail pembelian. Yang ke-14 menampilkan statistik data jumlah penjualan. Yang ke-15 menampilkan statistik data jumlah penghasilan. Yang ke-16 mampu menampilkan informasi bookmark. Yang ke-17 mampu melakukan sign in. Yang ke-18 mampu melakukan sign up. Yang ke-19 mampu melakukan logout dari akun. Yang ke-20 mampu melakukan pencarian. Nah, non-functional requirement-nya yaitu interface-nya user friendly, kemudian halaman webnya responsif, kemudian sistem dapat dioperasikan dengan menampilkan data dengan cepat, kemudian sistem dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, kemudian sistem dapat menjamin keamanan data pengguna. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu sistem dapat dijalankan pada berbagai macam browser. Yang selanjutnya yaitu ada DFD, di mana akan dibahas oleh Kang Wildan. Kepada Kang Wildan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Nah, di sini terdapat sebuah proses sistem e-commerce toko baju yang terdapat dua external entity. Yang pertama itu admin dan yang kedua itu user. Untuk admin yaitu konfirmasi login, kemudian info status pemesanan, info laporan penjualan, dan konfirmasi kelola produk.
Nah, untuk user yaitu melakukan login, melakukan cari produk, informasi pesanan, lihat info user dan pilih produk. Kemudian sistem mengkonfirmasi login, konfirmasi cari produk, info metode pengiriman, kemudian info metode pembayaran, info keamanan akun, informasi akun, dan info detail pembelian. Nah, untuk DFD level 1 itu terdapat 4 proses. Yang pertama itu registrasi, kemudian input produk, pemesanan produk, dan transaksi. Nah, untuk external entity terdapat 2 yaitu user dan admin. Kemudian untuk data store terdapat 4 yaitu user, produk, pemesanan produk, dan transaksi. Nah, di sini juga terdapat beberapa aliran data. Yang pertama itu data user, kemudian data produk, informasi produk, informasi pemesanan, informasi produk, data pemesanan, informasi pemesanan, dan data transaksi. Selanjutnya yaitu ada analisis model yang akan dibahas oleh ada 4 orang ya. Yang pertama yaitu ada Kang Bimo, lalu juga ada Teh Silva, ada Teh Alma, dan saya sendiri juga akan menjelaskan mengenai analisis model. Nah, yang pertama ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh Kang Bimo. Kepada Kang Bimo saya persilakan. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Pada use case diagram yang kami buat terdapat 2 aktor, yaitu user dan admin. Use case yang pertama yaitu ada login. Use case bagian ini berperan penting di mana setiap aktor harus login terlebih dahulu untuk mengakses fungsi lainnya. Lalu ada cari produk. User dapat mencari produk yang tersedia di dalam sistem. Lalu ada lihat info user. Pada bagian ini, user dapat melihat informasi akun mereka. Pada use case tersebut terdapat extend yang mencakup pengaturan keamanan akun dan melihat informasi akun serta detail pembelian. Lalu ada use case lihat info pesanan. User dapat melihat informasi pesanan mereka. Lalu ada pilih produk. User dapat memilih produk yang ingin dibeli. Terdapat extend dalam use case tersebut yaitu mencakup memilih metode pengiriman dan dapat melihat metode pembayaran. Lalu ada use case yang dapat diakses oleh admin. Yang pertama ada lihat laporan penjualan. Admin dapat melihat laporan penjualan yang mencakup data penjualan keseluruhan. Lalu ada lihat status pemesanan. Admin dapat melihat status pemesanan dari semua user. Lalu yang terakhir ada kelola produk. Admin dapat mengelola produk yang tersedia di dalam sistem, termasuk menambah, mengedit, atau menghapus produk. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih kepada Kang Bimo yang telah menjelaskan mengenai use case diagram. Yang selanjutnya yaitu akan membahas mengenai activity diagram juga yang akan dibahas oleh Tesipa. Kepada Tesipa saya persilahkan. Saya Sipa Nur Saida di sini akan menjelaskan activity diagram dari program yang kami buat. Yang pertama di sini ada tanda start, kemudian masuk atau daftar. Nah, di sini juga setelah masuk atau daftar untuk user itu menampilkan menu utama. Nah, dari menu utama itu bisa lanjut ke info akun,
dan mengatur keamanan. Nah, untuk admin dari menu utama itu bisa mengelola produk, terus menambah produk, terus kemudian melihat laporan penjualan atau status pemesanan. Nah, untuk user dari dari menu utama untuk menggunakan aplikasi ini bisa mencari produk atau langsung memilih produknya, kemudian memilih ukuran, dan yang selanjutnya ada menentukan jumlah, kemudian bisa memasukkan keranjang atau langsung check out atau udah memasukkan keranjang atau bisa langsung check out. Kemudian bisa melakukan pembayaran. Nah, terus menentukan pengiriman, dan setelahnya bisa melihat detail pemesanan lalu log out. Baik, terima kasih kepada Tesipa yang telah menjelaskan mengenai activity diagram. Yang selanjutnya yaitu ada sequence diagram yang akan dibahas dan dijelaskan oleh Teh Alma. Kepada Teh Alma, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Alma Hironisa dengan NIM 2206083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Nah, sequence diagram sendiri adalah gambar yang mengilustrasikan alur kerja utama dari sebuah sistem e-commerce, mulai dari pengguna masuk ke sistem, verifikasi akun, menampilkan informasi produk, pembelian produk, hingga akhirnya user dapat keluar dari sistem. Nah, dalam sequence diagram ini terdapat 3 komponen, yaitu pertama ada aktor. Aktor di sini saya tuliskan sebagai user atau pengguna yang akan melakukan interaksi dengan sistem e-commerce. Lalu yang kedua ada lifeline. Lifeline ini dipecah kembali menjadi 4 komponen, yaitu pertama ada e-commerce, kedua ada konsumen, ketiga ada produk, dan yang terakhir ada database. E-commerce sendiri adalah sistem e-commerce yang digunakan oleh pengguna, sementara konsumen adalah komponen dari sistem yang berhubungan dengan konsumen. Lalu produk adalah komponen yang berhubungan dengan produk yang dijual, dan database merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem. Nah, yang ketiga atau terakhir yaitu ada interaksi. Nah, interaksi di sini di mana user dapat masuk atau login dan mendaftar. User mengirimkan permintaan untuk masuk atau mendaftar ke sistem e-commerce. Lalu yang kedua ada verifikasi akun. Yang ketiga yaitu ada interaksi. Nah, interaksi di sini yaitu pertama ada masuk atau login ataupun mendaftar, di mana user bisa mengirimkan permintaan untuk masuk maupun mendaftar kepada sistem e-commerce. Lalu yang kedua ada verifikasi akun. Setelah user berhasil untuk melakukan masuk atau pendaftaran, e-commerce akan melakukan verifikasi akun. Yang ketiga yaitu ada menampilkan produk. Nah, setelah verifikasi berhasil, sistem akan menampilkan produk apa saja yang tersedia. Nah, di sini konsumen bisa mencari lalu memilih produk apa yang akan dibeli. Yang keempat yaitu ada membeli produk. User memilih produk yang ingin dibeli dan mengirimkan permintaan pembayaran ke sistem e-commerce. Lalu e-commerce akan memproses pembayaran dan mengirimkan konfirmasinya via email kepada user. Nah, setelah pembayaran dan konfirmasi, produk akan dikirim kepada pengguna. Nah, yang terakhir itu ada keluar atau logout. Setelah proses pembelian selesai, user dapat keluar dari sistem dengan operasi keluar. Nah, jadi untuk secara sederhananya, alur interaksi terperincinya sebagai berikut. Pertama yaitu ada masuk atau mendaftar. Di sini user memulai interaksi dengan sistem melalui permintaan masuk maupun mendaftar. Lalu sistem e-commerce akan mengalihkan permintaan ini ke modul konsumen untuk verifikasi atau pendaftaran. Nah, terakhir konsumen melakukan cek detail akun atau proses pendaftaran ini. Nah, yang kedua yaitu ada menampilkan produk. Setelah verifikasi berhasil, sistem akan menampilkan produk. Modul konsumen mulai pencarian produk dengan mengirim permintaan ke modul produk. Produk melakukan pencarian data di database dan mengembalikan hasilnya ke konsumen. Lalu konsumen menampilkan informasi produk kepada user. Yang ketiga yaitu ada pembelian dan konfirmasi, di mana user melakukan pembayaran dan permintaan ini akan diproses oleh e-commerce. Selanjutnya, sistem akan mengirim konfirmasi pembayaran melalui email, dan terakhir sistem mengatur pengiriman produk ke user, seperti alamat dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada keluar. Setelah proses pembelian selesai, user dapat keluar dari sistem. Nah, baik, jadi tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai sequence diagram tentang gambaran penggunaan sistem e-commerce ini. Terima kasih kepada Teh Alma yang telah menjelaskan mengenai sequence diagram. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis model yang terakhir, yaitu ada kelas diagram yang akan dibahas dan dijelaskan oleh saya langsung. Nah, baik,
pada kelas diagram kali ini terdapat ada 6 entitas. Yang pertama ada produk, lalu ada admin, ada user, ada pesanan, item pesanan, dan promo. Nah, produk tersendiri memiliki relasi dengan admin, lalu dengan user, lalu dengan pesanan, dan juga dengan promo, tidak dengan item pesanan. Sedangkan item pesanan tersendiri memiliki relasi dengan pesanan. Nah, baik pada produk tersendiri memiliki banyak atribut, beberapa atribut dengan tipe datanya tersendiri, yaitu seperti ada kode produk dengan tipe data bar chart, lalu ada nama dengan tipe data string, lalu ada deskripsi dengan tipe data string. Lalu selanjutnya juga ada admin dengan atribut dan tipe datanya tersendiri, yaitu ada seperti ada ID admin dengan tipe data integer, lalu ada email dengan varchar dan juga kata sandi, yaitu varchar juga tipe datanya. Nah, untuk admin tersendiri memiliki login, yaitu dengan syarat yaitu email dan kata sandi. Begitupun dengan entitas-entitas lainnya yang memiliki atribut dan tipe datanya tersendiri. Nah, baik kita akan bahas mengenai produk, di mana produk tersendiri hanya bisa dikelola oleh admin. Nah, sedangkan user ini merupakan, bisa diibaratkan sebagai konsumen juga yang bisa mengorder produk itu tersendiri. Lalu ada pesanan, lalu juga ada promo nih. Nah, pada promo kali ini saling berelasi dengan produk, yaitu di mana promo ini bagian dari produk. Jadi ada produk itu memiliki promo tersendiri. Lalu juga ada item pesanan, di mana item pesanan ini juga bagian dari pesanan. Jadi pesanan mencakup secara keseluruhan pesanan, sedangkan item pesanan hanya lebih spesifik. Jadi misalkan baju, jadi item baju saja gitu, pesanan item baju saja. Jadi lebih spesifik, lebih ke atribut-atribut khusus seperti baju. Misalkan ada produknya kan jelas baju, lalu jumlahnya, lalu harganya berapa, lalu kode pesanannya juga, lalu misalkan ada promo voucher nih. Nah, itu juga masuk kepada item pesanan, ada di item pesanan. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai kelas diagram, sekaligus juga menutup pada pembahasan analisis model ini. Selanjutnya kita telah mencapai kepada pembahasan mengenai tampilan website. Nah, di mana pada tampilan website ini akan dibahas dan dijelaskan oleh Kang Wildan. Kepada Kang Wildan, saya persilahkan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk login user dan juga login admin. Untuk login user yang pertama itu klik menu daftar, kemudian isikan nama, email, kata sandi, kemudian klik daftar. Ketika mengklik daftar maka akan tampil pop-up yaitu akun Anda sudah terdaftar, silahkan login. Untuk login yaitu tinggal memasukkan email dan kata sandi yang telah dibuat tadi, kemudian klik masuk. Maka tampilan menu utama dari website ini itu berupa menu shop, kemudian kategori dan promo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk login admin. Untuk login admin masukkan username, kemudian password yang sudah dibuat, kemudian klik masuk. Nah, untuk tampilan menu admin di sini terdapat produk, kemudian pesanan dan laporan penjualan. Untuk di menu utama ini terdapat menu shop, kategori dan promo. Nah, di sini saya akan menjelaskan di menu shop.
Untuk menu shop ini terdapat beberapa produk, dimulai dari baju dan juga hoodie. Nah, di akun saya ini terdapat informasi akun, keamanan akun, dan pesanan saya. Di informasi akun ini mengisi data berupa nama, email, nomor HP, dan lain-lainnya. Dan yang di keamanan itu untuk mengganti kata sandi, itu verifikasinya lewat email. Di sini kita coba untuk memasukkan keranjang dari baju ini. Kemudian diklik masuk keranjang, maka baju tersebut sudah ada di keranjang. Bisa langsung di check out. Untuk di check out ini bisa edit alamat, kemudian detail dari produk, opsi pengiriman, ada reguler dan ekspres. Kemudian metode pembayarannya itu berupa kartu kredit, BRI atau transfer bank. Kita coba buat pesanan. Maka langsung ke menu akun saya, yaitu di pesanan saya akan ada menunggu pembayaran. Kemudian untuk di admin, tampilan admin, maka akan seperti ini. Jadi yang tadi sudah di check out, kemudian sudah dibayar, maka admin akan mengkonfirmasi atau refund pesanan tersebut. Ketika admin sudah mengkonfirmasi, maka status dari pengiriman barang sedang dikirim. Untuk di menu admin bisa menambahkan produk. Untuk tambah produk, di sini terdapat nama produk, kategori, ukuran, harga, stok, dan deskripsi produk. Kemudian bisa mengedit foto dari produk. Sudah disimpan, maka akan muncul pop-up yaitu berupa produk telah ditambahkan, silahkan update. Nah, ketika sudah disimpan, kemudian update produk, nah maka produk akan langsung terupdate. Selanjutnya untuk hapus produk, kemudian pilih produk yang akan dihapus, kemudian klik hapus produk, maka produk akan langsung terhapus. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Kang Wildan yang telah menjelaskan mengenai tampilan website. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu toko baju merupakan sebuah toko yang berada di Kota Garut, di mana toko baju ini masih tergolong sistem kuno, yang mana dalam promosi dan penjualannya masih dilakukan secara offline, yaitu tatap muka secara langsung. Dari hal tersebut, kami kelompok 6 membuat website e-commerce toko baju. Semoga dengan hal ini, usaha toko baju dapat berjalan lebih optimal dan meningkat dalam segi penjualannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami, kelompok 6, terkhusus untuk kelompok 6 tersendiri yang sangat berperan dalam hal ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.